kelompok 2 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Amira Sania, yang kedua ada Nurul Hidayah, yang ketiga ada Nurul Afifah, yang ketiga ada Ayu Luciana, yang keempat yang kelima ada Nadia Diasri, yang keenam ada Kakak Kristina, yang ketujuh ada Febri Farmasya, yang kedelapan ada Dimas Ramadjo, yang kesembilan ada Ayu Suwarno, dan yang terakhir ada Gilang Oni Pratiwi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan lingkungan dan eksternal internal. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lingkungan makro. Lingkungan makro yaitu lingkungan yang berpengaruh secara umum dan regional. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama adalah ekonomi dan bursa saham. Ekonomi ialah ilmu yang mempelajari bagaimana dalam usahanya manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dihadapkan kepada berbagai alternatif rumus kebutuhan yang relatif terbatas. Kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan manajer untuk secara efektif dalam mengambil keputusan, dan kondisi ekonomi selalu berubah-ubah setiap waktu dan sulit untuk diprediksi. Bursa saham biasa disebut saham, yaitu tanda atas kepemilikan sebuah perusahaan dengan mengeluarkannya saham kepada investor, dan perusahaan memberikan hak-haknya kepada investor sebagai pemegang saham. Lalu ada teknologi. Teknologi adalah tempat keseluruhan sarana yang menyediakan keseluruhan sarana untuk menyediakan kehidupan sehari-hari, dan sebuah perusahaan tidak akan berkembang tanpa adanya teknologi. Teknologi menciptakan produksi baru serta cara yang lebih baik dalam mengelola dan berkomunikasi. Lalu ada hukum dan regulasi. Hukum dan regulasi hari ini mempengaruhi beberapa bisnis perusahaan yang mengaplikasikannya secara berbeda tergantung besar dan kecilnya. Hukum memunculkan kendala atau peluang tergantung kondisi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama demografi. Demografi di sini adalah suatu ukuran karakteristik seseorang yang membentuk suatu kelompok ataupun unit sosial lainnya. Nah, biasanya demografi ini digunakan oleh kelompok kerja, organisasi atau bahkan masyarakat itu pun sendiri. Nah, biasanya digunakan dengan cara statistik menggunakan ukuran demografi. Contohnya usia pekerja dan juga pendidikan atau bahkan